hutang adalah perbudakan modern. Percaya nggak percaya ya, segala jenis hutang, terutama bentuk-bentuk seperti pay later, pinjol, itu adalah bentuk dari perbudakan modern. Jadi gini, semua agama itu pada dasarnya melarang berhutang. Ya walaupun ada beberapa agama yang nggak sepenuhnya melarang berhutang, tapi memberikan peringatan keras terhadap bahayanya dari berhutang. Oke, saya nggak akan membahas lebih lanjut dari sisi agama, karena itu bukan ekspertis saya, jujur. Dan sebelum masuk ke topik hutang, kita bahas dulu kata-kata perbudakan. Ketika ada kata-kata perbudakan, apa sih yang ada di kepala kalian? Apakah era-era abad ke-15 di mana orang-orang Afrika itu diperdagangkan oleh orang-orang Eropa seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Perancis, Belanda? Masa-masa itu memang masa kelam dalam sejarah manusia karena meninggalkan warisan yang mendalam dan menyedihkan. Tapi pertanyaannya, apakah perbudakan itu hanya terjadi pada masa itu? Apakah kalian yakin sekarang itu sudah nggak ada lagi perbudakan? Apakah perbudakan itu melulu disiksa? Enggak. Apakah orang-orang Afrika dulu itu sadar bahwa mereka itu diperbudak? Enggak. Mereka itu justru diberikan tempat tinggal, diberi makan, diberi roti, diberi pakaian, bahkan sampai keluarga-keluarganya pun dirawat oleh orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki mereka, atau kalau di zaman sekarang bosnya lah. Sebenarnya pada dasarnya itu bosnya mereka itu kan dipekerjakan. Jadi para budak-budak ini melakukan itu alasannya adalah motif ekonomi, motifnya uang. Mereka melakukan itu untuk uang. Mereka pikir mereka itu bekerja di tempat yang jauh atau merantau. Jadi budak-budak Afrika ini diperdagangkan untuk bekerja di perkebunan gula, tembakau, kapas, dan tambang-tambang yang ada di Amerika dan juga di Karibia. Jadi pada masa itu permintaan tinggi akan tenaga kerja murah itu mendorong perdagangan manusia ini. Tenaga kerja yang murah. Apakah kalian mulai terbuka pikirannya? Terasa kayak gimana? Ya, itu kalian cerna sendiri apa yang saya sampaikan tadi. Oke, kita keluar topik sedikit. Kalian tahu nggak kenapa brand-brand besar seperti Nike, Adidas, ya brand-brand besar dari barat itu kalau kalian lihat rata-rata dibuatnya di Asia. Ya seperti ada made in China, made in Vietnam, ada juga made in Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah karena tenaga kerja murah. Banyak orang yang masih salah persepsi ya. Mereka belanja di brand besar, lihat, wah made in Indonesia nih, wah bangga karya anak bangsa gitu. Itu mereka dibuat di Indonesia, itu karena tenaga kerjanya murah. Jadi kalian harus bisa bedain ya, mana bekerja, mana berkarya. Ini pernah dibahas juga di salah satu podcast Franji Pragiwaksono. Saya lupa judul pastinya yang mana, tapi kurang lebih judulnya bekerja versus berkarya. Dia bahas tentang jersey MU dan jersey Piala Dunia yang made in Indonesia. Jadi jangan kalian pikir bahwa itu karya orang kita. Jadi jangan kalian pikir itu orang kita yang berkarya di bawah brand besar. Jadi itu yang mendesain, yang berpikir kreatif, R&D atau Research and Development, semua itu dari brand tersebut, dari di headquarternya mereka. Entah ada yang di Amerika, di Eropa, segala macam. Jadi kita itu ibaratnya cuma jadi kuli. Desain, research, teknologi itu dari sana. Kita cuma pasang sesuai arahan yang mereka buat. Mungkin saya akan bahas topik ini lebih mendalam di video lain ya. Sekarang kita kembali ke perbudakan. Dulu orang Afrika itu menjadi budak, itu motifnya ekonomi. Mereka bekerja untuk uang. Mereka nggak tahu bahwa mereka diperbudak. Bayarannya kecil karena standar hidupnya itu memang murah. Bagi bos-bosnya yang kaya itu murah. Tapi bagi budak-budak ini itu bayaran yang standar atau bahkan bagi mereka lebih besar dibanding di kampung halamannya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah perbudakan itu masih ada di zaman sekarang? Ingat, kita ini hidup di era modern ya. Segala bentuk penjajahan, perbudakan itu sudah nggak seperti dulu lagi, yang bentuknya kekerasan. Sekarang orang udah mulai pada pinter, udah nggak kayak dulu. Ada kekerasan atau ketidakadilan, orang itu cepat sadarnya kalau bentuknya kekerasan. Langsung viral di Twitter lah, Twitter do your magic, viral di TikTok dan lain-lain gitu. Tapi para penjajah ini juga sekarang lebih pintar. Penjajahan itu sekarang sangat senyap karena sudah nggak se-visible dulu lagi yang bentuknya peperangan. Penjajahan sekarang itu masuknya lewat informasi, dan informasi ini yang dipropagandakan, dibuat narasinya sesuai kebutuhan si penjajah ini tadi. Lalu bagaimana dengan perbudakan? Jadi perbudakan era modern itu bisa kalian lihat di sekeliling kalian setiap hari. Bentuknya apa? Ya, hutang. Kenapa bisa saya sebut hutang ini adalah bentuk perbudakan di era modern? Jadi pertama kalian harus sadar ya bahwa hutang ini adalah jerat. Begitu kalian masuk dunia hutang, ibarat leher kalian tuh siap ditekik gitu, udah di sini gitu. Siap ditekik tapi masih di sini. Tangan kalian diikat, kaki diikat, jadi susah untuk ngapa-ngapain. Analoginya begitu. Kita ambil contoh dari kelas menengah. Sekarang anggap ada seseorang A ya. Anggap dia punya gaji 5 juta. Dia terjajah oleh sosial media yang memperlihatkan kehidupan mewah. Akhirnya dia termakan, hobinya ngopi, hampir tiap hari makan di restoran mewah dan liburan-liburan yang di luar batas kemampuan ekonomi dia. Apakah gaji 5 juta itu cukup untuk hidup seperti itu? Jelas enggak. Lalu apa yang dilakukan? Ya berhutang gitu. Jangan salah ya, berhutang ini sangat dimudahkan sekali di era sekarang. Adanya pinjol, pay later, dan kalian belum sadar bahwa hutang ini perbudakan gitu. Gaji dia 5 juta, belum sebulan udah habis karena gaya hidup. Akhirnya ngutang, anggap ngutang 10 juta. Sama bunganya cicilan 2 juta selama 6 bulan. Jadi 12 juta, berarti anggap bunganya 2 juta gitu kan, dikembalikan 12 juta, 20% dalam 6 bulan. Bulan depannya
naik gajian lagi 5 juta, 2 jutanya habis buat bayar hutang. Hampir 50% loh itu buat bayar hutang aja. Sisa 3 juta buat hidup mewah lagi, ngepas lagi. Dan setelah 6 bulan apakah dia kapok? Nggak, pasti dia hutang lagi. Dia kecanduan. Di zaman modern ini, hutang itu dapat mengontrol hidup seseorang dengan cara yang sama. Jadi ketika individu berhutang, terutama dalam jumlah besar, pilihan dan kebebasan mereka itu dapat sangat dibatasi. Mereka harus memprioritaskan pembayaran hutang mereka di atas keinginan atau kebutuhan lainnya. Membatasi kebebasan finansial mereka dan seringkali menyebabkan stres dan kecemasan. Jadi beban hutang ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental ya, seperti depresi, kecemasan, dan perasaan putus asa itu. Mental health gitu. Itu bukan karena kebanyakan kerja, itu kebanyakan hutang gitu. Jadi tekanan untuk membayar hutang ini sangat besar. Mirip dengan kondisi menindas yang dihadapi oleh budak pada zaman dahulu. Jadi individu yang berhutang itu mungkin menghindari mengambil risiko seperti berbisnis atau mengungkapkan pendapat kontroversial karena akan takut merusak stabilitas finansial mereka. Jadi akhirnya hidupnya stuck di situ. Misalnya berbicara melawan majikan, bos, atau mengambil sikap terhadap isu kontroversial, itu dapat meresikokan keamanan pekerjaan mereka yang sangat penting untuk mengelola hutang mereka. Selain itu juga hutang dapat menciptakan ketergantungan pada pendapatan yang stabil dan dukungan finansial. Jadi ketergantungan ini itu dapat menyebabkan penyensoran diri dalam tanda kutip dan keengganan untuk menyimpang dari norma sosial. Karena setiap gangguan dalam pendapatan mereka itu dapat memperburuk situasi finansial mereka. Mereka yang berhutang itu mungkin merasa terpaksa tetap berada di pekerjaan yang nggak mereka sukai atau bertentangan dengan nilai-nilai mereka, value mereka, karena membutuhkan pendapatan tetap yang tanda kutip aman untuk membayar hutang mereka. Ini itu dapat menyebabkan kurangnya kepuasan dan perasaan terjebak. Beberapa orang berpendapat bahwa individu harus mengambil tanggung jawab pribadi atas keputusan finansial mereka dan menghindari hutang yang nggak perlu. Dan yang lain berpendapat bahwa masalah sistemik seperti praktek peminjaman yang predatoris, yang biaya hidup yang tinggi, dan kurangnya pendidikan finansial itu memainkan peran signifikan mengapa orang bisa sampai terjerat hutang. Jadi opini berbeda-beda itu tentang bagaimana mengatasi hutang secara lebih luas. Beberapa orang menganjurkan regulasi yang lebih ketat terhadap praktek peminjaman dan finansial, sementara yang lain percaya pada literasi finansial pribadi dan tanggung jawab. Menurut kalian gimana? Apakah hutang dan regulasi itu harus ditindaklanjuti? Apakah kemudahan akses ke pinjaman-pinjaman seperti pinjol, pay later itu sekarang harus diperketat, atau justru lebih penting menggalakkan edukasi mengenai manajemen finansial atau personal finance? Sebaiknya kita hidup sesuai kemampuan masing-masing dan kurangi hutang yang nggak penting. Bukan kurangi, hindari. Karena hidup tanpa hutang adalah hidup yang paling damai. Terima kasih telah menonton video ini.